Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tapi, pernahkah kita benar-benar berpikir, apa yang terjadi setelah itu? Kemana ruh kita pergi? Apa yang pertama kali kita alami di alam kubur? Di video kali ini, kita akan membahas kehidupan pertama setelah kematian menurut Islam. Sebuah perjalanan yang pasti akan kita lalui, namun sering kita lupakan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari Coba Islam. Jika ada yang kurang tepat dalam cerita ini, silakan luruskan di kolom komentar. Kita belajar bersama karena kebenaran adalah milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai ceritanya. Ishak tangis anggota keluarga yang mengiringi kepergian jenazah, serta suasana sunyi di antara rimbunnya pepohonan di area pemakaman menciptakan suasana yang penuh haru sekaligus mencekam. Begitu langkah terakhir para pengantar meninggalkan makam, apakah yang terjadi selanjutnya? Dalam sabda Nabi, alam kubur merupakan gerbang pertama menuju akhirat. Inilah tempat persinggahan awal manusia setelah wafat, tempat ia menanti tibanya hari pembalasan. Dalam ajaran Islam, jenazah harus segera dimakamkan, setidaknya sebelum azan asar berkumandang. Di beberapa daerah, pemakaman bahkan bisa dilakukan segera setelah jenazah siap, asalkan masih dalam rentang waktu sebelum tengah malam. Semasa hidup, seseorang mungkin disibukkan oleh popularitas dan kekayaan. Namun saat maut menjemput, hanya satu hal yang tersisa untuknya, yaitu amal perbuatannya. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa ada 3 hal yang akan menyertai jenazah ke liang lahat, yakni keluarga, harta benda, dan amal perbuatan. Namun, 2 yang pertama akan segera kembali, meninggalkan si mayit sendirian di alam kubur. Alam barzakh adalah tahap awal dari kehidupan setelah kematian. Bahkan, disebutkan bahwa di menit-menit awal, seseorang yang baru saja meninggal belum menyadari bahwa dirinya telah wafat. Ketika kesadaran itu datang, ia akan mendapati sekelilingnya dalam kegelapan pekat. Sekitar 7 menit kemudian, ia akan dikunjungi oleh 2 sosok asing, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Inilah alam pertama yang harus dijalani setiap manusia setelah menghembuskan napas terakhir. Alam kubur adalah permulaan dari perjalanan panjang menuju kehidupan abadi. Berikut adalah 8 tahapan kehidupan setelah kematian, beserta doa yang dapat dipanjatkan agar selamat dari siksa neraka. Dengan mempersiapkan diri sejak di dunia, seseorang dapat melewati setiap tahapan ini dengan baik, terhindar dari azab, dan menjadi calon penghuni surga. Malam pertama di alam kubur. Ada rentang waktu tertentu bagi jenazah yang telah berdiam di alam kubur. Perhitungannya dimulai sejak malam pertama hingga 25 tahun setelahnya. Waktu yang sangat panjang, bukan? Bahkan 1 malam di alam kubur bisa terasa begitu lama. Pada malam pertama, jasad mulai mengalami proses pembusukan. Bagian tubuh yang paling awal membusuk adalah perut dan organ kemaluan. Inilah sebabnya mengapa setiap manusia selama hidupnya harus menjaga kedua bagian tubuh ini dengan baik. Warna jasad juga mulai berubah, tampak kehijauan dan cenderung menggelap. Malam kedua, organ dalam seperti lambung, paru-paru, hati, dan usus mulai mengalami pembusukan. Malam ketiga, jasad mulai mengeluarkan aroma busuk yang menyengat. Setelah 7 hari, wajah jenazah akan mulai membengkak, terutama di bagian pipi dan kedua mata. Dalam 10 hari pertama, pembusukan semakin parah dan seluruh tubuh mulai rusak. Setelah 2 minggu, rambut jenazah mulai rontok dan bercampur dengan tanah. Pada hari ke-15, jasad akan mulai dipenuhi oleh berbagai hewan tanah seperti ulat. Setelah 6 bulan, daging telah hancur dan menyatu dengan tanah, menyisakan sedikit bagian yang masih terlihat. Hanya tersisa tulang belulang dan rangka. Ketika 25 tahun berlalu, kerangka pun akan hancur, menyisakan satu bagian kecil dari tulang yang disebut sebagai ajbuz zanab, tulang ekor. Dari tulang inilah, kelak manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Pertama, alam kubur atau alam barzakh. Seseorang yang meninggalkan dunia akan memasuki kehidupan di alam kubur. Kehidupan di alam barzakh, terutama pada malam pertama, terasa begitu menakutkan.
Saat ruh berpisah dari jasad, seseorang seperti berada dalam mimpi, belum sepenuhnya sadar bahwa dirinya telah wafat. Namun ketika ia melihat sekelilingnya yang gelap dan mendapati kain kafan masih melekat di tubuhnya, barulah ia terkejut dan merasa sedih. Ia mengalami keterkejutan luar biasa saat menyadari bahwa dirinya benar-benar telah meninggal dan akan menjalani kehidupan panjang di alam kubur. Itulah gambaran dari tahapan pertama setelah kematian. Alam kubur, yang juga dikenal sebagai alam barzakh, adalah tempat persinggahan bagi manusia sebelum menuju kehidupan akhirat. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, agar aku dapat berbuat kebajikan terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Dalam ajaran Islam, alam kubur bukanlah tempat tinggal terakhir, melainkan hanya persinggahan. Namun waktunya sangat panjang, bahkan disebutkan lebih lama dibandingkan kehidupan di dunia. Di tempat inilah seseorang mulai mengetahui di mana tempat tinggalnya kelak di akhirat, apakah di surga atau neraka. Jikapun ia tergolong sebagai calon penghuni surga, ia tetap harus menjalani proses perhitungan amal. Bahkan, sejak di alam kubur, seseorang sudah bisa merasakan siksaan jika amal perbuatannya buruk. Di alam kubur, tidak ada yang bisa menolong. Keluarga, sahabat, dan kerabat sudah meninggalkannya. Satu-satunya yang menentukan nasibnya hanyalah amal ibadah selama hidup di dunia. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, 2 malaikat akan datang menemui jenazah, yaitu Munkar dan Nakir. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, Rasulullah pernah bersabda, apabila jenazah telah dikuburkan, Rasulullah berdiri di samping kuburan tersebut dan berkata, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakanlah keteguhan untuknya, karena saat ini ia sedang menghadapi pertanyaan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi. Menurut berbagai riwayat, 2 malaikat yang datang kepada jenazah di alam kubur dikenal dengan nama Munkar dan Nakir. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, apabila seseorang telah dikuburkan, maka akan datang kepadanya 2 malaikat yang berkulit hitam kebiruan. Salah satunya bernama Munkar, dan yang lainnya Nakir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dijelaskan pula bahwa wujud malaikat tersebut akan menyesuaikan dengan amal perbuatan si mayit selama hidupnya. Jika ia banyak melakukan kemaksiatan, maka yang datang adalah sosok yang mengerikan. Sebaliknya, jika ia seorang yang taat dalam ibadah, maka malaikat yang mendatanginya akan berpenampilan indah dan menenangkan. Malaikat Munkar dan Nakir akan langsung mengajukan beberapa pertanyaan penting di alam kubur, seperti, siapa Tuhanmu, apa agamamu, kitab apa yang menjadi pedomanmu, dan siapa nabi yang engkau ikuti. Jawaban dari sang ahli kubur akan sesuai dengan amal ibadah yang pernah ia lakukan semasa hidup. Di sini tidak ada peluang untuk mencontek atau meminta bantuan orang lain seperti saat menghadapi ujian di dunia. Semua jawaban akan muncul berdasarkan keimanan dan perbuatannya selama di dunia. Jika seseorang mampu menjawab semua pertanyaan tersebut dengan benar, maka ia akan diberikan ketenangan. Kuburnya akan menjadi taman dari taman-taman surga, di mana ia beristirahat dengan nyaman hingga datangnya hari kiamat. Namun jika ia gagal menjawab, malaikat akan menunjukkan kemurkaannya. Sang ahli kubur akan ditempatkan di neraka sejak saat itu, dan terus mengalami siksa hingga hari kebangkitan tiba. Keberadaan alam barzakh ini juga ditegaskan dalam berbagai hadis, di antaranya disebutkan dalam kitab Masai, hadis nomor 2033. Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah dalam kehidupan dunia, fitnah kematian, fitnah di alam barzakh, serta dari fitnah Dajjal. Demikian yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Miftahul Huda Tungkau Jaya, Ustaz Musta'in dalam tausiahnya. Beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad selalu mengingatkan umat manusia untuk senantiasa mengingat kehidupan setelah kematian. Selain memperbanyak amal ibadah,
Kita juga dianjurkan untuk berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Berikut bacaan doanya. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, cobaan hidup dan mati, serta fitnah dajjal yang dijauhkan dari rahmat-Mu. Oleh karena itu, bacalah doa ini setiap selesai salat 5 waktu atau ketika hendak berdoa. Sebab, selain mengingatkan kita akan kematian, doa ini juga menjadi bentuk permohonan agar mendapatkan keberkahan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan setelah kematian, yang dikenal sebagai Yaumul Ba'ats, merupakan salah satu rangkaian dari peristiwa hari kiamat sebagaimana dijelaskan dalam Islam. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis berikut. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga ia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 894. Selain itu, mengenai hari kebangkitan ini, terdapat pula hadis lain yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu pula sangkakala ditiup dan petir bergemuruh. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 883 dan Ibnu Majah nomor 1075. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Syahih Abu Dawud dan Syahih Ibnu Majah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muslim. Hari kebangkitan adalah awal dari kehidupan setelah kematian. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk pertama kalinya, hari kiamat pun tiba. Saat itu bencana terjadi di seluruh penjuru dunia, menghancurkan segala sesuatu. Tak ada satupun makhluk yang dapat selamat dari kehancuran ini. Setelah semuanya binasa, malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Dengan tiupan tersebut, seluruh makhluk yang telah mati akan dihidupkan kembali, tanpa terkecuali. Mereka akan dibangkitkan dan dikumpulkan untuk menghadapi perhitungan amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 87. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah, pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Al-Quran Surah An-Naml ayat 87. Ada 3 kali tiupan sangkakala dalam peristiwa kiamat. Yang kedua adalah tiupan asy-sya'iq, yaitu tiupan yang menyebabkan semua makhluk mati. Sedangkan yang ketiga adalah tiupan al-qiyam, yakni tiupan yang membangkitkan kembali seluruh makhluk. 2 tiupan terakhir ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian, sangkakala itu ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu keputusan masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 6, Allah juga menggambarkan bagaimana manusia akan dibangkitkan. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atas perbuatan mereka. Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 6. Dengan demikian, hari kebangkitan adalah momen di mana seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Ketiga, hari penggiringan ke padang mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai padang mahsyar. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit dan manusia dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 48. Jelas bahwa hari penggiringan ke padang mahsyar adalah tahapan ketiga dari 8 fase perjalanan setelah kematian. Dalam sebuah hadis,
Rasulullah SAW bersabda, "Pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan." Hadis sahih riwayat Muslim nomor 5102 dari Aisyah radhiyallahu anhu. Pada hari itu, semua makhluk tanpa terkecuali akan dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar, termasuk manusia, jin, dan hewan. Padang mahsyar adalah sebuah tempat luas yang datar, tempat seluruh makhluk dari langit dan bumi dikumpulkan untuk diadili. Mereka berkumpul dalam kondisi berdesak-desakan, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padang mahsyar digambarkan sebagai tanah putih yang belum pernah ditempati siapapun. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di atas tanah yang datar, berwarna putih, seperti roti bundar yang pipih. Tidak ada tanda bagi seorang pun. Di padang mahsyar, semua manusia hadir tanpa membawa apapun, kecuali amal perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Tak ada lagi perbedaan status sosial, jabatan, atau penghormatan. Semua makhluk berdiri sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu keputusan atas amal yang telah mereka perbuat. Keempat, hari penimbangan amal baik dan buruk, Yaumul Mizan. Makna Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan termasuk dalam nama-nama hari akhir atau hari kiamat. Ini merupakan salah satu dari 8 tahapan kehidupan setelah mati yang akan dilalui oleh setiap manusia. Beriman kepada hari akhir adalah bagian dari rukun iman yang kelima, sehingga setiap muslim wajib meyakini bahwa hari pembalasan pasti akan terjadi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepastian hari kiamat dalam surah Al-A'raf ayat 187. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang kiamat. Kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada di sisi Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu amat berat bagi makhluk di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sementara itu, dalil tentang Yaumul Hisab juga disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun yang akan dirugikan, walaupun hanya seberat biji sawi. Kami pasti akan menghadirkannya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Setelah seluruh makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, tibalah waktunya untuk memperlihatkan catatan amal perbuatan manusia dan jin. Segala amal yang dilakukan selama hidup di dunia akan ditimbang. Apakah kebaikannya lebih berat atau justru keburukannya yang lebih banyak? Dalam proses penimbangan ini, seluruh anggota tubuh akan menjadi saksi. Mereka akan berbicara dengan jelas mengenai apa yang telah dilakukan manusia selama hidupnya, tanpa ada yang bisa disembunyikan. Hari itu adalah saat di mana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegakkan dengan seadil-adilnya. Jika tangan pernah digunakan untuk mencuri, lalu kita mencoba mengingkari perbuatan itu, maka justru tangan sendirilah yang akan bersaksi. Pada hari itu, tak ada lagi ruang untuk berbohong atau mencari alasan. Tidak akan ada pengacara yang bisa dibayar untuk meringankan hukuman. Tidak pula ada saksi yang dapat dimanipulasi. Sebab, seluruh anggota tubuh akan berbicara dengan jujur, mengungkap setiap perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Kejujuran menjadi mutlak dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Keliman, Yaumul Hisab. Setelah melalui proses penimbangan amal selama hidup di dunia, tibalah saatnya Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Pada hari itu, semua makhluk, baik jin maupun manusia, akan menerima buku catatan amal mereka. Setiap perbuatan, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, sementara keburukan akan menerima ganjarannya sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran serta diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW.
Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW sering berdoa dalam salatnya dengan mengucapkan, "Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah." Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan memperlihatkan kitab amal hambanya, lalu mengampuni dosa-dosanya dengan kemurahannya. Namun, siapa saja yang dihisab dengan cara yang sulit, maka ia akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Al-Hakim dan Ibnu Abi Ashim dalam kitab As-Sunnah nomor 885. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. 6. Melintasi jembatan yang lurus, Shirat Al-Mustaqim. Ujian berikutnya setelah perhitungan amal adalah melewati jembatan Shirat Al-Mustaqim. Ujian ini akan menjadi sangat berat bagi mereka yang banyak melakukan dosa, namun akan terasa ringan bagi yang memiliki banyak amal ibadah selama hidup di dunia. Hal ini tersirat dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 51. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jalan lurus yang dimaksud dalam ayat ini adalah jembatan Shirat Al-Mustaqim. Dalam buku Wasatiyah dalam Al-Quran, nilai-nilai moderasi Islam dalam akidah, syariat, dan akhlak karya Profesor Dr. Ali Muhammad Shalabi, disebutkan bahwa Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang jembatan Shirat Al-Mustaqim dan mengaitkannya dengan Al-Quran. Hal ini juga diperkuat dalam surah Al-Fatihah ayat 6, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Beberapa ulama menafsirkan bahwa Shirat Al-Mustaqim adalah agama Islam itu sendiri. Namun dalam konteks kehidupan setelah mati, jembatan ini digambarkan sebagai lintasan yang terbentang di atas neraka dan menjadi satu-satunya jalan menuju surga. Bagi mereka yang banyak dosa, mereka akan terjatuh ke dalam neraka dan mengalami azab yang sangat pedih. Sementara itu, bagi orang-orang yang beriman dan taat beribadah, mereka akan melewatinya dengan mudah. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu berdoa agar diberi keselamatan saat melintasi Shirat Al-Mustaqim. Berikut adalah doa yang dianjurkan untuk memohon kelancaran dalam perjalanan di atas jembatan Shirat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tanpa sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan dan penguasa yang menyaksikan. Tidak ada zat yang berhak disembah selain Dia, dan kami berserah diri kepadanya. Bagi mereka yang semasa hidupnya dipenuhi dengan dosa dan maksiat, maka keadaannya akan sangat mengerikan. Jembatan ini akan terasa semakin sempit, bahkan digambarkan setipis rambut yang dibelah 7 dan lebih tajam daripada pedang samurai. Sebaliknya, bagi orang yang memiliki banyak amal kebaikan, ia akan melintasinya dengan mudah dan tenang. Ada yang melewatinya secepat kilat. Ada pula yang menunggangi hewan kurbannya seperti unta, kambing, atau sapi sebagai kendaraan menuju surga. Sementara sebagian lainnya berjalan perlahan, namun tetap berhasil sampai ke tujuan. Sebagai bahan renungan, di manakah posisi kita kelak? Semua itu bergantung pada amal perbuatan kita selama di dunia. 7. Surga. Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, perjalanan melewati Shirat Al-Mustaqim akan terasa mudah. Dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan sampai di surga, tempat penuh kebahagiaan yang telah dijanjikan. Setiap Muslim pada akhirnya akan menuju surga. Meskipun ada di antara mereka yang terlebih dahulu harus melewati hisab dan menerima pengampunan sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 32 yang artinya, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka, para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. 8 ayat neraka. Setelah perjalanan panjang kehidupan akhirat, inilah tahapan terakhir yang menanti mereka yang banyak berbuat dosa dan tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana surga menjadi tempat bagi orang-orang yang bertakwa,
neraka adalah tempat bagi mereka yang melanggar perintahnya, baik dari kalangan muslim yang berdosa maupun orang-orang kafir yang menolak kebenaran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa neraka memiliki 7 tingkatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 77 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka tidak akan mendapat bagian di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, serta tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, tidak akan menyucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. 3 golongan tersebut adalah seseorang yang memiliki kelebihan air di perjalanan, tetapi enggan berbagi dengan Ibnu Sabil, musafir. Seseorang yang berbayat kepada pemimpin hanya demi keuntungan duniawi. Jika diberi keuntungan, ia senang, namun jika tidak, ia marah. Seorang pedagang yang bersumpah palsu setelah asyhar demi melariskan dagangannya. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa penghuni neraka adalah orang-orang yang kafir, munafik, serta para pengikut setan. Jarak antara satu pintu neraka ke pintu lainnya diperkirakan sejauh 500 hingga 700 tahun perjalanan. Setiap lapisan memiliki tingkat azab yang berbeda-beda, semakin dalam, semakin berat siksanya. Berikut adalah 7 tingkatan neraka: 1. Jahannam, 2. Laza, 3. Al-Hutamah, 4. As-Sa'ir, 5. Saqar, 6. Jahim, 7. Hawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari panasnya api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya dengan rahmat-Nya. Demikianlah 8 tahapan kehidupan setelah kematian. Mari kita renungkan dan introspeksi diri, di manakah posisi kita kelak? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kebebasan kepada setiap hamba-Nya untuk memilih jalan hidup. Namun, bagi mereka yang memilih jalan kemaksiatan, azab yang pedih telah menanti. Sebaliknya, bagi hamba yang taat dan senantiasa menjalankan perintah-Nya dengan penuh keikhlasan, kenikmatan surga telah disediakan sebagai balasan. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa neraka dan termasuk ke dalam golongan penghuni surganya. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya. Jangan lupa dukung channel Coba Islam dengan cara like, subscribe, dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.